Les. Oke, ya baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak atau Adik ya, MC kita yang cantik tadi. Terima kasih sudah diberikan waktu kepercayaannya SMA Khadijah kepada saya sebagai alumni tahun 2015 ya, sampai lupa ini tahunnya. Jadi sangat senang sekali dapat berjumpa lagi adik-adik saya, khususnya yang sedang berjuang untuk masuk perguruan tinggi ya, PTN atau PTS, atau D3, ya, Politeknik, vokasi, dan sebagainya. Masih bisa didengar ya? Agak putus-putus di saya. Oke, baik. Langsung saja, ini biar nggak terlalu lama ya. Kita hari ini berbicara dengan pembicara kita yang spesial. Ini kakak kelas saya. Beliau Mbak Alifta ini dari sekolah sudah memiliki banyak prestasi ya. Jadi sebagai pengurus OSIS juga, saya dulu juga pengurus OSIS. Dulu kita banyak berkegiatan ya. Sekarang pun saya percaya Mbak Alifta sudah banyak menghasilkan sesuatu kreatif ya, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Who Wants to be Creative Planner. Oke, tadi sudah dijelaskan mungkin CV ya, dari profil dari Mbak Alifta. Beliau tahun 2011 dulu menjadi Chief Marketing Officer di Classic Shoes. Kemudian founder komunitas Sri Kandi Project 2014 hingga sekarang. Menjadi branding dan kreatif tim 2016 sekarang di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kemudian menjadi Chief Marketing Officer di Equator Footwear dari tahun 2018 hingga sekarang. Dan saat ini beliau menjadi founder dan creative director di Zaf Leather dan Souvenir ya 2019 hingga sekarang. Sebelum kita masuk untuk mempersilahkan Mbak Alifta sebagai pembicara, teman-teman tahu nggak sih creative planner itu apa? Ya, sekarang ini kan peluang untuk, pasti yang dipikirkan teman-teman setelah kuliah ini nanti kita mau ngapain nih? Ya kan, pasti begitu. Habis kuliah, entah itu jurusannya science atau social, ya itu nanti kita mau jadi apa sih? Banyak sekali peluang sebetulnya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Apalagi sekarang kita pemuda Indonesia ini 70% dari penduduk Indonesia ini adalah generasi milenial ya. Generasi milenial ini sangat-sangat identik dengan social media, creative planner tersebut. Artinya dari creative planner tersebut ini apa sih? Kreatif itu kan talenta ya, bakat, kreativitas untuk membuat sesuatu yang baru, inovasi. Planner itu dari entrepreneur, yaitu pengusaha. Artinya creative planner ini daya cipta entrepreneurship, daya cipta dalam kewirausahaan. Jadi agak sedikit berbeda dengan entrepreneur yang biasa nih. Kita bisa tahu contohnya ya, bidang-bidang yang bisa kita sebut sebagai seorang entrepreneur ini contohnya misalnya animasi, bidangnya grafis, desain, arsitektur, interior, tari, game, musik, kerajinan, fotografi, videografi, dan banyak lagi. Kita tahu banyak sekali saat ini banyak content creator ya, atau YouTuber kita sebutnya bahasa gaulnya. Kemudian ada Gojek, ada Euphoria Project dan sebagainya. Kita tahu contoh-contoh dari para creative planner tersebut sudah mulai memiliki momennya untuk menjadi populer. Ya, tidak hanya wirausaha biasa, tapi mereka memiliki daya cipta yang kreatif, inovatif untuk memproduksi sebuah produk yang memiliki value yang lebih, gitu ya. Jadi hari ini kita langsung aja ya bicara dengan narasumber kita. Apa sih nanti kita akan mendengarkan bagaimana sih tips memulai ya menjadi creative planner yang sukses. Pertama yang kita punya ini apa harusnya? Apakah harus seseorang yang berbakat yang bisa menjadi creative planner? Tidak juga tentunya.
kita butuh seseorang yang memiliki niat, ya. Kalau berbakat sih mungkin akan menjadi lebih mudah, tapi bukan hal yang impossible untuk teman-teman ya yang memiliki minat yang tinggi untuk menjadi seorang creative planner. Langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Alifta Kartiko untuk memaparkan apa sih creative planner itu, tips-tipsnya, dan bagaimana sepak terjangnya Mbak Alifta ini di dunia creative planner. Saya persilakan. Oke, terima kasih Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mungkin sebelum saya jadi di sini saya mau sharing ya, lebih kepada sharing aja based on my true experience kayaknya. Karena kalau bicara teori kayaknya nggak asik. Jadi kita akan bicara tentang pengalaman saya pengen bagi ke adik-adik yang harapannya nanti adik-adik ini nanti bisa berkarya lebih lagi kayak gitu. Nah, mungkin sebelum itu saya juga mau menyapa dulu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Khadijah. Ini sekolah saya tercinta, Bapak. Dulu yang telah banyak memberikan ilmu dan juga mendidik, membimbing saya sampai akhirnya seperti sekarang ini karena juga bersekolah di Khadijah seperti itu. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya cintai juga, yang luar biasa. Kemudian selamat pagi juga kepada Bapak Ibu orang tua wali murid, komite sekolah, maupun juga saya senang sekali nih hari ini ketemu sama adik-adik SMA Khadijah yang pastinya saya banggakan karena harapannya nanti adik-adik ini nih yang bakalan the next generation ya kan dari SMA Khadijah yang nantinya juga akan berkarya di luar sana, lulus dari SMA, kemudian masuklah ke kehidupan yang sebenarnya begitu ya. Ini kalau SMA tuh kayak masih belum masuk ke dunia sesungguhnya gitu. Jadi nanti begitu kalian kuliah, apalagi lulus kuliah, nah itulah kehidupan yang sesungguhnya begitu. Nah, teman-teman, jadi langsung aja mungkin saya boleh izin share screen. Oke, jadi ada sebuah quote yang menarik buat saya nih, teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja ya. Jadilah pekerja kreatif, wira swasta, profesi-profesi yang penuh passion dan sukacita. Itulah panggilan generasi kalian. Dan saat kalian bisa menggapainya, kalian bisa berteriak sekencang mungkin, merdeka, karena hidup kalian sungguh sudah merdeka. Kenapa sih sampai Kak Najwa Shihab itu bikin quote ya, dia bikin statement kayak gini gitu. Karena memang generasi kalian sekarang ini adalah generasi-generasi yang profesinya itu sangat beragam sekali loh. Jadi kayak tadi disampaikan sama Mbak Farah, creative planner. Jadi creative planner itu sebenarnya apapun kreativitas yang kalian tuangkan jadi sebuah bisnis itu adalah creative planner. Jadi creative planner itu bisa diterapkan di berbagai bidang sebetulnya. Jadi nanti saya akan lebih jelas lagi seperti apa sih detail-detailnya yang biasanya dilakukan orang-orang kreatif kayak gitu. Nah, tapi ini adalah sebuah statement yang menarik sekali buat saya karena kayak sekarang tuh kalian diajak untuk kalian tuh bisa bikin profesi sendiri karena semua hal sekarang tuh bisa menghasilkan kayak gitu. Oke, lanjut dulu ya. Kita kenalan dulu. Nah, oke, jadi mungkin teman-teman tadi sudah dikenalkan juga. Halo, saya Alifta Kartiko. Jadi saya di sini alumni SMA Khadijah Surabaya. Dan kemudian setelah dari SMA Khadijah, saya lanjut kuliah di ITS. Kebetulan jurusan desain produk, program studinya di desain komunikasi visual. Jadi dari dulu saya waktu sekolah itu mencoba mengenali diri ya. Jadi ketika teman-teman kayak gini, coba kenali diri kalian, apa sih sebenarnya bidang apa yang kalian paling sukai kayak gitu. Bidang apa yang kalian kira-kira paling jago gitu. Menurut saya sih nggak harus jago di semua hal gitu, tapi yang pasti kalian harus tahu kalian tuh paling suka di mana, paling jago di mana. Nah, kalau dulu saya kebetulan paling jago di bahasa Indonesia. Saya masih ingat banget. Mungkin kalau ada Budian di sini juga ya, Bu ya. Jadi saya dulu paling suka banget bahasa Indonesia dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke kayak seni rupa dan lain sebagainya. Jadi memang saya tahu saya next saya pengen kuliah atau lebih masuk lagi ke dalam industri kreatif seperti itu. Nah, kemudian ini topik kita hari ini ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya
who wants to be a creative planner. Kalau dari dulu mungkin belum begitu familiar istilah creative planner gitu. Tapi makin kesini nih makin mulai bermunculan nih creative planner, dan sebenarnya creative planner tadi seperti yang saya sampaikan, apapun kreativitas yang kalian lakukan yang kemudian kalian jadikan sebuah bisnis atau peluang yang menghasilkan, nah itu adalah creative planner. Nah, jadi teman-teman kira-kira mau nggak nih jadi creative planner ya? Karena seru banget. Tentunya jadi seorang creative planner. Jadi kalian bekerja itu ya tadi sukacita, sesuai passion kalian kayak gitu. Kita lanjut dulu. Oke. Sorry, kok balik lagi. Oke, sebentar. Nanti kita banyak sharing aja ya Mbak Farah, jadi sama teman-teman mungkin bisa banyak discuss gitu. Oke, jadi yang pertama, yang tadi sudah saya sempat sebut juga, jadi find your passion teman-teman. Jadi kenali diri kalian. Sekarang tuh kan banyak juga tuh ya tes-tes kayak gitu kepribadian, kemudian tes bakat kayak gitu. Nah itu bisa jadi acuan kalian buat find your passion. Tapi saya dulu tuh sebenarnya find your passion tuh nggak semudah kayak kita ngomong passionmu apa nih gitu. Nah karena passion itu juga bukan hal yang kayak cuman kalian suka, enggak. Tapi passion itu lebih dalam lagi dari itu. Jadi apa yang kalian tuh kira-kira kalian udah suka, tapi kalian ingin lebih dalam lagi tahu tentang hal itu. Jadi bukan sekedar di permukaannya atau sekedar kalian, oh saya suka nyanyi, ya udah saya nyanyi-nyanyi aja. Enggak, tapi kalian akan berusaha buat belajar lebih dalam lagi. Itulah yang namanya passion. Jadi sesuatu yang sifatnya itu bikin kalian benar-benar ingin tahu terus tentang dan mengembangkan potensi itu kayak gitu. Jadi dulu saya mencari-cari ya apa sih jati diri saya ini, saya di mana ya? Saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Mungkin adik-adik di sini sekarang juga masih ada yang bingung. Nah itu dulu saya juga sampai tanya ke orang tua, ayah, bunda, kira-kira saya ini apa ya gitu. Maksudnya saya tuh lebih berpotensi kemana kayak gitu. Nah itu juga banyak, itu juga butuh proses kayak gitu. Nah salah satunya mungkin saya boleh sedikit flashback gitu ya ke apa yang dulu saya lakukan. Saya masih ingat. Jadi dulu waktu SMA itu teman-teman, jadi Khadijah ini merupakan wadah pertama saya dulu belajar entrepreneur ya. Sorry, gambarnya mungkin belum keluar. Oke. Nah, ini saya masih ingat waktu itu saya masuk Khadijah kan 2007 ya angkatannya. Terus saya itu tahun kedua kelas 2 SMA itu saya mulai bikin bisnis. Jadi berawal dari apa sih? Oh, berawal dari saya tuh suka pakai rok. Jadi waktu itu saya belajar berhijab begitu, belajar berhijab di SMA Khadijah. Kemudian saya mulai merubah ini dong ya apa busana gitu. Kemudian kayak pakai rok gitu kan, pakai rok. Tapi saya tuh suka bikin. Jadi kayak bikin rok ini, bikin rok itu. Akhirnya saya memulai waktu kelas 2 itu saya coba dari bikin rok sendiri, dan kebetulan disupport sama ibu saya kayak gitu, bunda saya. Jadi yaudah kita bikin. Terus akhirnya SMA ini saya masih ingat banget memulai usaha rok-rokan gini ya, fashion kayak gitu, clothing. Kemudian itu sampai berlanjut sampai saya setelah lulus SMA 2010 saya masuk kuliah, itu saya masih ngelanjutin gitu. Tapi terus akhirnya mungkin itu tadi ya, belum menemukan passion yang betul-betul memang ingin saya tekuni kayak gitu. Akhirnya saya masih harus mencari lagi, berproses. Nah di saat berproses itu pada saat saya kuliah, nah banyak ketemu banyak teman gitu kan, banyak ketemu orang-orang baru, ketemu jejaring baru, ketemu knowledge baru gitu. Disitulah pentingnya teman-teman jangan takut untuk sharing and collaboration. Jadi sharing and collaboration ini kayak apa ya? Kadang kita kan butuh dapat inspirasi buat ide kayak gitu. Nah, ide itu datang dari mana sih? Ide itu datang dari ketika kalian banyak-banyak melakukan sharing, dan juga kalian mau mencoba untuk berkolaborasi. Jadi jangan takut kayak mencoba kita joinan yuk gitu. Coba kita barengan yuk. Kamu jago apa? Oh, aku jago gambar. Aku jago sosmed nih gitu. Ayo kita collaboration gitu. Let's do gitu something, misalnya
yang satu jago bikin desain, yang satu jago urus sosmed misalnya. Dari situ kan kalian bisa melakukan sesuatu tuh akhirnya. Makanya jadi teman-teman sekarang ini zamannya eranya kolaborasi. Jadi coba lakukan itu gitu. Kemudian sharing. Kalau misalnya teman-teman mungkin biasanya sharing, aduh nanti kalau misalkan sharing takut idenya ini dong, nanti aku punya ide ini, terus nanti temanku tahu aku mau bikin kayak gitu, akhirnya diikutin gitu. Jangan takut gitu. Justru dari sharing itu kalian akan semakin dapat banyak insight baru. Dimana ini ada yang menarik sih, quote kalau kalian tahu Bapak Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, beliau tuh pernah bilang kalau anyone can steal your idea, but no one can steal your execution. Jadi memang ide itu bisa, memang ide itu semua orang bisa punya ide yang sama ya kan, tapi eksekusinya pasti akan berbeda. Jadi jangan pernah takut untuk sharing, karena dari sharing itu kalian akan dapat insight baru tadi. Nah, terus lanjut, abis saya coba, tadi saya cerita saya ketemu teman baru, saya di kuliah ini akhirnya saya mencoba bikin bisnis lagi bareng temen waktu itu. Dan ini kebetulan waktu itu kalau di kuliah tuh mungkin kalau teman-teman nanti ketemu perkuliahan ya, kalian akan tahu yang namanya ada program kreativitas mahasiswa. Biasanya itu kasih modal buat teman-teman mahasiswa yang punya ide bisnis. Nah, dulu saya sama teman saya, partner saya ini melakukan itu. Jadi kita coba menginisiasi ide, oh iya ya, bikin bisnis sepatu yuk gitu. Kayaknya asik nih, berawal dari hobi, balik lagi, hobi ngoleksi sepatu. Daripada kita beli-beli sepatu, mending kita bikin sepatu sendiri. Akhirnya saya berpartner lah dengan teman saya itu, dan diseriusin. Jadi diikutin kompetisi, waktu itu kita menang di Wirausaha Muda Mandiri. Kemudian juga banyak mencari celah lah, istilahnya mencari celah supaya bisnis ini bisa sustain kayak gitu. Cuman lagi-lagi memang ya itu tadi, mencari passion itu kadang tuh kita kalau kreatif ya, itu kayaknya tuh peluangnya tuh banyak gitu Mbak Farah. Jadi kayaknya di mana-mana tuh malah peluang usaha gitu. Akhirnya saya waktu itu ini cerita dari kesalahan ya teman-teman. Nanti mungkin boleh jadi masukan. Jadi saya waktu itu begitu ngelihat peluang usaha lain, karena saking mungkin merasa oh idenya banyak nih ya, saya akhirnya bikin bisnis lagi. Di saat bisnis saya yang yang plastik ini belum, istilahnya masih merintis kan ya, masih startup, tapi saya udah punya ide lagi bikin bisnis. Tapi saya memang selalu total gitu dalam menjalankan sesuatu gitu. Jadi waktu itu saya berawal dari peluang, teman-teman, ketemu seseorang yang kemudian ingin menularkan ilmunya bikin produk mie sehat gitu. Dari situ saya belajar. Padahal saya tuh orang yang sebenarnya bisa dibilang nggak pernah ke dapur. Jadi nggak pernah ke dapur, tahu-tahu bikin bisnis kuliner. Nah, inilah sebenarnya yang bisa dibilang kadang itu sesuatu yang mungkin di luar dugaan kalian gitu loh. Kalau ternyata itu mungkin passion kalian gitu. Nah, cuman ternyata lagi-lagi ini bukan passion saya, yang akhirnya membuat saya berhenti. Jadi ini waktu itu 2013 sampai 2016, jadi waktu kuliah ini. Padahal saya juga sudah sempat ikutin kompetisi juga, sempat lolos, belum finalis sih, masih semifinalis, dan sempat dipuji juga sama Pak Bondan ya, almarhum Pak Bondan ini, sempat dipuji juga resepnya. Cuman ya itu tadi, karena sayangnya tadi saya bilang, makanya boleh mencoba banyak hal, tapi nanti teman-teman harus ingat bahwa fokus itu hal yang penting dalam passion. Jadi passion itu boleh, passion itu bukan boleh banyak ya, maksudnya passion itu biasanya mungkin kita akan mencarikan passion kita coba melakukan A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tapi kalian juga harus mengingat bahwa kalian harus memilih mana yang kalian ingin tekuni. Bisa dibilang nanti jam terbang itu akan menentukan. Jadi ketika kalian terlalu banyak fokusnya, akhirnya kalian nggak akan maksimal. Jadi akhirnya setelah berproses, akhirnya saya lulus kuliah. Bahkan saya terakhir kuliah itu saya kembali lagi, tugas akhir saya tentang topiknya industri alas kaki. Dan akhirnya di situ saya menemukan, oke, kayaknya saya memang lebih interest dan betul-betul kurius tentang industri alas kaki. Dari situ saya mulai
akhirnya menentukan ya kalau oke, saya akan fokus nih di industri ini aja gitu. Saya akan lebih menekuni gitu. Jadi setelah lulus kuliah, akhirnya saya belajar benar-benar belajar dari pengalaman, belajar dari banyak orang, belajar dari buku, belajar dari saya cari pelatihan dan lain sebagainya yang fokus sama industri sepatu kayak gitu. Nah, tadi ada satu lagi yang belum saya sempat singgung, jadi added value. Jadi dalam menciptakan sebuah kreativitas itu penting sekali teman-teman memasukkan unsur nilai tambah gitu. Apa sih nilai tambah itu? Jadi nilai tambah itu adalah bukan sekedar, jadi produk ya, misalnya produk ada produk sepatu ya, misalnya contohnya tadi ada produk sepatu A dan produk sepatu B. Produk sepatu A sama produk sepatu B itu sama-sama sepatu gitu. Tapi apa yang akan membedakan mereka? Nah, itulah added value yang bisa kalian jadikan sesuatu keunggulan dari produk yang dibuat gitu. Misal kayak tadi saya bikin bisnis sepatu. Dulu added value yang kami tambahkan di zaman itu tuh yang namanya etnik-etnik atau yang kayak tradisional gitu yang mengangkat budaya itu belum terlalu booming. Justru dulu tuh boomingnya mungkin masih kebarat-baratan, K-pop ya dari dulu. Nah, itu di era itu saya sama partner saya itu mencoba untuk mengangkat etnik, di mana itu dijadikan sesuatu yang modern yang mungkin teman-teman anak muda itu lebih bangga pakainya di zaman itu. Kalau sekarang sih udah banyak banget ya. Sekarang saya rasa nasionalisme ataupun kebanggaan kita akan budaya itu udah mulai tinggi gitu. Pada saat seperti itu. Nah, itu added value. Sama seperti juga hal-hal yang lain. Nilai tambah itu penting. Nilai tambah itu bisa berbagai hal. Bisa dari segi sorry, masih lancar ya kayaknya. Di sini soalnya tulisannya unstable internetnya. Masih lancar ya, Farah ya? Oke. Yang saya jelasin. Bisa didengar. Lancar ya? Jelas. Nah, oke. Tadi edit value itu tadi. Jadi nanti boleh teman-teman kalau misalkan mau ngobrolin lebih lanjut tentang edit value, saya lanjut dulu. Mungkin biar kita punya banyak waktu sharing. Nah, akhirnya sekarang saya berkarya di brand sepatu Equator Footwear dan juga saya bikin bisnis lagi produsen leathercraft and souvenir. Jadi ini sangat masih relate industrinya. Jadi industrinya ini satu industri. Istilahnya biasanya sepatu pasangannya pasti produk kulit kayak gitu. Tapi saya punya dua segmen pasar yang berbeda aja. Jadi yang saya buat yang satu pasar untuk high end, yang satu lebih ke pasar middle low kayak gitu. Nah, kemudian sekarang saya masih fokus juga. Jadi tadi seperti sampaikan Farah, saya membantu menginisiasi beberapa program pemerintah untuk masih di industri alas kaki dan produk kulit. Nah, itu tadi yang saya bilang fokus akhirnya menemukan passion saya. Oke, saya memang ada di jalur ini nih. Jadi akhirnya yang lain-lain coba dikorbankan dan harus on track-nya kita di mana sih? Kita di industri ini kayak gitu kita pengen lakukan. Nah, itu yang penting sekali. Nah, mungkin sedikit kalau boleh saya kasih tahu teman-teman ya, kenapa sih industri alas kaki yang dipilih. Jadi ketika melakukan sesuatu, coba lakukan riset juga. Sama kayak misalnya tren sekarang, kok sekarang semua orang pada usaha di industri fashion muslim ya? Oh, karena ternyata datanya menunjukkan bahwa memang tren muslim ini di dunia ini akan sangat booming gitu, sehingga permintaan, demand akan produk-produk fashion busana muslim itu pasti akan tinggi. Nah, itu jadi peluang usaha. Nah, sama seperti yang saya lihat di sini bahwa ternyata faktanya Indonesia itu peringkat keempat negara dengan produksi terbesar di dunia loh, teman-teman. Jadi bisa dibilang, oh ternyata produk-produk luar negeri, merek-merek luar negeri yang kalian pakai gitu mungkin ya, itu tuh juga yang di-create di Indonesia gitu. Jadi made-nya itu made in Indonesia sebenarnya. Jadi ini peluang usaha banget yang menjanjikan kayak gitu. Itu yang saya lihat sih. Kemudian ternyata faktanya lagi Indonesia tuh peringkat keempat loh negara dengan konsumsi. Nah, ini bicara konsumsi berarti nggak usah jauh-jauh pasarin di luar negeri. Indonesia aja pasarnya itu luar biasa. Ini. Nah, itu tadi. Jadi riset juga penting. Jadi mumpung kalian masih, kalau dulu saya mungkin nggak kepikiran ya melakukan riset apa sih gitu tentang produk tertentu, tapi saya rasa teman-teman sekarang nih dengan akses ke internet, akses kalian tuh aksesnya udah ke dunia gitu loh. Kalian tuh nggak harus
nggak harus datang jauh-jauh kemana. Kalian tuh dengan kalian duduk di satu tempat aja kalian tuh udah bisa keliling dunia. Jadi karena akses itu manfaatkanlah dengan kalian juga harus coba melakukan riset kayak gitu. Nah, ada yang tahu nggak pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia itu pekerjaan apa? Farah tahu nggak apa Farah? Pekerjaan yang paling menyenangkan? Entrepreneur. 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 Oh, jawabannya adalah hobi yang menghasilkan. Betul. Asal hobinya nggak tidur apa yang ya, kalian ya? senangi kan? Nah, itu pasti akan jadi, kalian nggak akan pernah bosen nggak sih? Bener nggak sih kayak kata Najwa Shihab, kalian nggak akan bilang Senin, aduh ketemu Senin lagi, enggak. Kalian Senin, wah Senin, oke, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu semua adalah hari Minggu, misalnya kayak gitu. Bener. Karena kalian ngerasa semuanya adalah hari Minggu. Jadi ya itulah gitu. Dan yang penting lagi, teman-teman jangan berpikir jangan hanya berpikir membuat apa untuk diri saya sendiri ya, tapi mungkin lebih kepada ketika kalian ingin melakukan sesuatu tuh kayak lebih berpikir kayak besok saya mau menginspirasi siapa ya, nanti sore saya akan mengubah apa ya, dan besok saya mau bikin karya apa lagi nih kayak gitu. Nah, itu yang akan memotivasi kita untuk oke, aku nggak bisa nih berhenti di sini aja, aku harus terus berjalan gitu, atau mungkin berlari gitu. Jadi teman-teman mungkin let's go. What are you waiting for lagi? Ayo kita discuss. Silakan Mbak Farah.